Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Rosa, nomor induk mahasiswa 19416262201170, kelas AK19C, Program Studi Akuntansi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik yang berjudul Sistem Penggajian Karyawan Berbasis Web pada Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Ada 5 bab materi yang akan disampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua gambaran umum, ketiga pratinjau pustaka, keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan serta saran. Pada bab pendahuluan terdapat 2 pembahasan, yaitu latar belakang dan tujuan. Pembahasan pertama, latar belakang. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Dari sudut pandang pelaksanaan bisnis, gaji dapat dianggap sebagai biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk menjalankan operasi, dan karenanya disebut dengan biaya personel atau biaya gaji. Di dalam akuntansi, gaji dicatat dalam akun gaji. Di zaman yang serba modern ini, perkembangan dalam bidang teknologi semakin beragam. Salah satunya yaitu sistem penggajian karyawan yang sudah berbasis web. Dengan menggunakan sistem penggajian secara web, maka perhitungan gaji karyawan menjadi lebih mudah. Ada 2 poin dalam pembahasan tujuan. Yang pertama, yaitu memberikan gambaran kepada mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah didapatkan pada masa perkuliahan. Serta, mahasiswa diharapkan bisa mempersiapkan diri secara mental maupun kualitas dalam rangka menghadapi persaingan pada dunia kerja yang semakin kompetitif. Poin kedua, untuk mengetahui apakah sistem pengelolaan pelaksanaan penggajian karyawan sudah sesuai dengan data yang valid dan dapat mengetahui kendala yang bersangkutan dengan penggajian karyawan di Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Bab yang selanjutnya yaitu adalah gambaran umum. Pada gambaran umum ini terdapat 3 pembahasan, yaitu sejarah instansi, profil instansi, dan visi misi. Sejarah instansi. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 6 September 1914 atau 15 Syawal 1332 Hijriah. Tanggal itu mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukum sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Perhimpunan Al-Irsyad mempunyai sifat khusus, yaitu perhimpunan yang berakidah Islamiyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, pengajaran, serta sosial dan dakwah bertingkat nasional. Perhimpunan ini adalah perhimpunan mandiri yang sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan organisasi politik atau apapun, serta tidak mengurusi masalah-masalah politik di dalam negeri. Sejak didirikannya, Al-Irsyad Al-Islamiyah bertujuan memurnikan tauhid, ibadah, dan amaliyah Islam, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Untuk realisir tujuan ini, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal di seluruh Indonesia. Dan dalam perkembangannya kemudian, kegiatan Al-Irsyad juga merambah di bidang kesehatan dengan mendirikan beberapa rumah sakit. Yang tersebar saat ini adalah RSU Al-Irsyad di Surabaya dan RS Siti Hadijah di Pekalongan. Untuk profil instansi, yaitu nama instansi Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang, tanggal berdiri 6 Mei 2014, alamat Jalan R.H. Jaja Abdullah nomor 2 di belakang kantor KPPN. Jenis instansi Yayasan Pendidikan, jumlah pegawai 206 pegawai, pelayanan yaitu instansi pendidikan Islam terpadu. Untuk alamat email lpp.alirsyad@gmail.com.
Selanjutnya, visi dan misi. Untuk visi, menjadi lembaga dakwah pendidikan terdepan dalam akhlak dan prestasi, serta menjadi teladan bagi lembaga lain. Untuk misinya, pertama, menambahkan akidah Islamiyah, ibadah solihah, dan akhlakul karimah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, menyelenggarakan pendidikan yang mengaplikasikan nilai-nilai Qur'ani. Ketiga, membiasakan berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis. Keempat, aktif membentuk generasi yang solih dan cerdas. Kelima, mewujudkan generasi yang berprestasi dan memiliki semangat kompetisi. Keenam, membentuk generasi mandiri dan memiliki jiwa kepemimpinan Islami. Ketujuh, membentuk jiwa sosial dan membangun rasa peduli terhadap lingkungan. Bab yang ketiga yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian akuntansi penggajian. Kedua, fungsi-fungsi dalam akuntansi penggajian. Dan yang terakhir, dokumen-dokumen dalam akuntansi penggajian. Pengertian akuntansi penggajian. American Accounting Association dalam Sumarso mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan menurut Mulyadi, untuk sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya. Sistem ini terdiri jaringan prosedur seperti prosedur pencatatan waktu hadir dan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar gaji dan upah, prosedur pembagian gaji dan upah, serta prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi penggajian merupakan serangkaian kegiatan akuntansi yang bertujuan untuk menyelesaikan segala transaksi pembayaran, yaitu berupa upah atau gaji atas jasa pekerja yang dilakukan oleh karyawan. Fungsi-fungsi dalam sistem akuntansi penggajian. Menurut Mulyadi, fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi kepegawaian. Bagian ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji, mutasi karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, menghentikan karyawan, dan memonitoring status-status dalam penggajian. Kedua, fungsi pencatat waktu. Bagian ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan atau instansi. Sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu yang hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Bagian ini bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dan hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan. Keempat, fungsi keuangan. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengisi cek tersebut ke bank guna pembayaran gaji dan upah, lalu menguangkan atau mencairkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan atau buruh untuk selanjutnya dibagikan kepada yang berhak. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian. Menurut Mulyadi, menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian ada 8 poin. Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti misalnya berupa surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan atau skorsing, pemindahan, dan lain sebagainya.
Yang kedua, ada kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Ketiga, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Kemudian dokumen ini diisi oleh penyelia pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah, kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. 4. Daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berupa jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi dengan potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. 5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan rangkaian gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. 6. Surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Ketujuh, amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah setiap karyawan berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. Yang terakhir, bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat gaji dan upah. Bab keempat yaitu pembahasan. Di dalam bab ini terdapat beberapa poin-poin materi, di antaranya: pertama, kedudukan dan koordinasi; 2. Pelaksanaan kerja praktik; 3. Tugas utama dan tugas pendukung; 4. Permasalahan dan solusi. Selanjutnya ini untuk kedudukan dan koordinasi. Dalam kesempatan program kerja praktik kali ini, praktikan ditempatkan di posisi keuangan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang, khususnya pada bagian penggajian. Divisi pada bidang penggajian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengeluaran anggaran penggajian pegawai pada setiap bulannya. Dalam pelaksanaannya, praktikan diperbantukan untuk membantu tugas pelaksanaan pembimbing praktikannya, yaitu Ibu Wulan Awalianti selaku staf Biro Keuangan Lajnah Pendidikan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Selanjutnya untuk uraian pelaksanaan kerja praktik. Adapun pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktik yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 bulan Januari tahun 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 31 bulan Maret tahun 2022 dan dilaksanakan selama hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Tugas utama dan tugas pendukung. Untuk tugas utama, yang pertama, membuat data gaji pegawai meliputi perhitungan gaji pokok, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta merekap nomor rekening pegawai. Kedua, menginput nominal gaji bersih atau take home pay pada sistem aplikasi Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang pada sistem internet banking Bank Syariah Indonesia. Untuk tugas pendukung, itu yang pertama, melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran biaya pendidikan santri melalui data virtual account. Kedua, memberikan informasi terkait rincian pembayaran biaya pendidikan kepada wali santri. Ketiga, melakukan penagihan biaya pendidikan kepada wali santri. Keempat, membantu staf keuangan bagian pencairan anggaran kegiatan dalam merekap dan merealisasikan anggaran kegiatan pendidikan. Permasalahan dan solusi. Pembahasan untuk permasalahan. Adapun kendala yang terjadi selama praktikan melaksanakan kerja praktik di Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang adalah sebagai berikut.
Pertama, dalam membuat rekap perhitungan gaji karyawan, praktikan masih mengalami kesulitan dalam menghitung pendapatan gaji bersih pegawai, yang terdiri dari pemotongan peminjaman, potongan DPLK, potongan biaya pendidikan, potongan BPJS, dan potongan lainnya. Kedua, dalam melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran biaya pendidikan santri, seringkali terdapat perbedaan nominal antara rekonsiliasi virtual account pada bank dan rekonsiliasi pada sistem aplikasi Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Ketiga, dikarenakan adanya perbedaan data rekonsiliasi penerimaan pembayaran biaya pendidikan santri antara data bank dan data pada sistem aplikasi Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang, praktikan menerima komplain dari para wali santri karena pembayaran yang diinfokan tidak sesuai. Kemudian solusi. Adapun cara mengatasi kendala yang praktikan lakukan agar kegiatan praktik lapangan dapat berjalan dengan baik serta efektif dan efisien adalah sebagai berikut. Pertama, lebih teliti. Saat melakukan perhitungan gaji, praktikan selalu melakukan cek ulang guna memastikan data yang sedang dikerjakan sesuai serta mencatat urutan-urutan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas. Kedua, berhati-hati. Praktikan sangat berhati-hati dalam melakukan rekonsiliasi pembayaran biaya pendidikan santri. Selain itu, praktikan membuat rekap perbandingan nominal antara rekonsiliasi pada sistem dan rekonsiliasi pada bank. Ketiga, selalu dipimpin oleh pembimbing lapangan. Praktikan harus didampingi oleh pembimbing ketika memberikan pelayanan kepada wali santri, agar informasi tersampaikan secara rinci, serta wali santri mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi. Di bab kelima ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, selama masa kerja praktik pada bagian penggajian Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang, secara garis besar, ilmu yang praktikan dapat diantaranya sebagai berikut. Pertama, gambaran tentang suasana dalam lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya. Kedua, memberikan bekal sekaligus mental dan pengetahuan untuk menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif. Ketiga, praktikan berkesempatan untuk melatih kemampuan dalam menghadapi orang baru, bertambahnya relasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. 4. Praktikan menjadi lebih termotivasi untuk lebih memikirkan profesi di masa depan. 5. Praktikan mendapatkan ilmu dalam bidang pengelolaan anggaran Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Ada saran, berdasarkan pengalaman yang praktikan peroleh saat menjalankan kegiatan kerja praktik, ada beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan kerja praktik agar lebih baik ke depannya. Saran yang dapat diberikan antara lain, yang pertama bagi mahasiswa. Mahasiswa yang hendak mempersiapkan kerja praktik ada baiknya selalu mencari informasi kepada rekan atau mahasiswa lainnya yang sebelumnya telah melaksanakan kerja praktik. Kemudian, saat pelaksanaan, mahasiswa diharapkan menyelesaikan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab dan berusaha menjaga nama baik perusahaan serta individu dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ketiga, mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar mahasiswa dapat bersosialisasi dengan pegawai dan sikap inisiatif yang tinggi dan diharapkan dapat menjalin hubungan baik dan para pegawai untuk kelancaran pelaksanaan kerja praktik. Yang kedua, saran bagi universitas. Membuat hubungan yang baik sehingga terjalin kerjasama dengan perusahaan atau instansi yang nantinya dapat memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan tempat kerja praktik. Memberikan pengarahan secara terpadu kepada mahasiswa untuk persiapan kerja praktik. Adanya pembekalan atau bimbingan secara sistematis agar mahasiswa dapat menjalankan kerja praktik dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Berikut laporan yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil laporan kerja praktik yang berjudul Sistem Penggajian Karyawan Berbasis Web pada Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata yang saya sampaikan.
Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.